Hah? ICG ya. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Udah lama. 2023. Alladzi ja'ala al-qalama lil-kitaba wal-kitabatu lil-ma'rifah wal-ma'rifatu lil-ibadah wal-ibadatu lillahi ta'ala. Amma ba'd. Ini sih juga Sedikit puja selalu subhanahu. Marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rasul yang telah menciptakan ini syukur dan waktu. Dan disitulah tempatnya dapat bersyukur dan tidak sedikit pula yang luhur. yang tafsir bahasa dua. Siapa itu? Zuhri. Maka beruntunglah bagi orang yang bersyukur dan celakalah bagi orang yang takabur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mana sekarang? Bumi Asri. Bumi Asri. Maka akan aku tambah nikmatku kepadanya. Dan jika kamu bersyukur nikmatku, maka ingatlah azab bersama ini. Salawat dan salam marilah kita hadirkan kepada Nabi putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhormat Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Kalimat MA, yang terhormat Bapak Ketua PKN Masjid Aqidhah dan seluruh jajarannya, dan Bapak dan Ibu jamaah Masjid Aqidhah yang kami muliakan. Sebelum mulai acara, izinkan saya sebagai MC membacakan tata tertib acara. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga kata sambutan dari Ketua PKN Masjid Aqidhah. Acara yang keempat ceramah Maulid Nabi. Dan acara yang terakhir doa dan penutup. Masuklah kita ke acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari yang berbahagia ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Tahfiz Masjid Aqidhah kepada saudara Azhari. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua MKM kepada Bapak Insinyur Haji Zubaidi kami persilakan dengan segala hormat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat diberi kesehatan, keimanan Islam untuk di dalam ruangan ini untuk menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita panjatkan hubungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam Islam, dan di mana nantinya kita akan mengharapkan syafaat dari beliau di akhir tahun nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setiap tahun kita menghadiri merayakan daripada Maulid Nabi ini, dan insya Allah apa nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz nanti dapat kita ambil hikmah dan juga terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga semoga tauladan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Pada kesempatan ini saya sebagai Ketua DPR juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak terutama yang telah memberikan donasi dalam acara ini, terutama Pak BB dan tugas untuk kedepan nantinya, juga Pak Haji Kosbara, terima kasih, juga Pak Profesor Dedi Mansa, terima kasih. Tanpa kami merasa semoga apa yang telah disampaikan nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi suatu amal ibadah untuk sekalian, dan juga semoga tambah sehat, rezeki dan kesehatan. Itu saja mungkin yang akan saya sampaikan, tidak berpanjang lebar. Nanti kita akan mendengarkan proses dari Ustaz kita, dan kalau ada kata salah saya berikan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Jemaah tidak itu kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya ceramah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM dan seluruh jajaran pengurus, Bapak Ibu Jamaah Masjid Ar-Ridha yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir melalui wasilah Pak Bambang. Dulu kami sering bertemu di PT Pos. Setelah itu saya tak tahu di mana rimbanya Pak Bambang ini. Lalu beliau mau-WA saya, lama baru nyambung. Rupanya bertemu di tempat di masjid yang insya Allah selalu diberkahi. Dan saya sebenarnya ke masjid ini pun bukan yang pertama ya Pak. Tapi Alhamdulillah bisa bertemu. Kita awali maulid kita ini dengan membaca selawat. Kita membaca selawat dan itu istilahnya adalah mahallul qiyam. Kita berdiri membaca selawat, menghubungkan batin kita itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada rasa pada batin itu. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi biasanya kalau orang melakukan mahallul qiyam itu ada minyak wanginya Pak. Ada minyak wangi yang dioles di tangan-tangan kita itu. Tapi mungkin panitia tak sempat beli ya. Tapi tak apa. Tapi itu bagus. Bagus. Ya. Kalau mau mengamalkan selawat itu seperti Mehmet II yang dia tidak pernah tidur sebelum membaca 1000 kali selawat. Kalau kita ini kan subhanallah, 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 subhanallah 33 kali 5. Alhamdulillah, alhamdulillah kali 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar kali 5. Kalau pakai tahlil, la ilaha illallah berapa yang sanggup. Tapi kita jarang mengamalkan selawat itu menjadi sesuatu yang memang disengaja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal tidak ada ibadah yang dikerjakan, yang diperintahkan kepada kita, yang Allah mengerjakannya, kecuali selawat. Allah tuh suruh kita sholat, tapi tidak mungkin Allah sholat. Allah suruh kita puasa, tapi tak mungkin Allah puasa. Tapi pada saat Allah perintahkan kita berselawat, Allah mengawalinya lebih dulu selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dulu yang berselawat kepada Rasulullah, baru kita disuruh berselawat. Makanya dalam hadis kursi itu dikatakan man shalla salatan, siapa yang berselawat 1 kali selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi, Allah akan berselawat kepadanya asyratu salawat, 10 selawat. Apa makna 10 selawat? Apa makna Allah berselawat kepada kita? Maknanya adalah Allah akan berikan rahmatnya, nikmatnya, anugerahnya 10. Jadi 10 itu tak juga selamanya maknanya sama dengan hitungan kita. Jadi kita awali maulid dengan selawat, dan mulailah kita menjadikan amalan-amalan yaumiyah, amalan-amalan harian yang kita tidak
tinggalkan. Karena itulah Bapak Ibu, salah satu cara, bahkan bisa jadi satu-satunya cara menghubungkan diri kita ini dengan Rasul. Terhubung, terkoneksi ketika kita melazimkan membaca selawat. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengawali kajian kita nih dengan berangkat dari ayat yang dibacakan Qori tadi. Kata Muhammad di dalam Al-Quran itu hanya 4 kali, Pak. Hanya 4 kali. Bandingkan dengan kata Musa itu 136 kali. Kata Ibrahim atau Nabi Ibrahim itu lebih kurang 59 kali. Nama Yusuf itu disebut Allah berulang-ulang dalam Al-Quran 36 kali. Tapi nama Muhammad yang langsung Allah sebut Muhammad 4 kali. Satu tadi Ali Imran 143 itu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ini Pak, sebenarnya wa ma Muhammadun illa rasul itu ayat cerita tentang apa? Tentang apa, Pak? Tentang wafatnya Nabi. Kan itu ceritanya itu. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau nanti Nabi itu wafat atau dia terbunuh, engkau akan berpaling darinya? Itu memang keanehan maulid kita di Indonesia itu begitu, bukan di Indonesia lah, di umumnya di Sumatera Utara itu Pak. Acaranya maulid Nabi yang dibaca tentang ayat apa? Ayat wafat. Karena wama Muhammadun itu ayatnya cerita tentang wafat. Satu. Yang kedua pada surah Al-Ahzab. Makana Muhammadun aba hadim min rijalikum. 2. Yang ketiga pada surah Muhammad. Ini lagi aneh, Pak. Tapi pesannya dalam. Dalam Quran ada surah Muhammad. Tapi isinya tentang peperangan. Manuzila ala Muhammad. Yang keempat, kata Muhammad itu disebut pada surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. 4 kali kata Muhammad dalam Quran. 1 Ahmad. Itu pada surah As-Saff. Min ba'dihi ismuhu Ahmad. Idh qala Isa bin Maryam, ketika Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya, dan Isa menjelaskan bahwa ia adalah nabi, dan nanti setelahnya ada seorang nabi yang bernama Ahmad. Kira-kira apa beda Ahmad dengan Muhammad? Kalau akar katanya sama Pak, ha mim dal. Ahmad dengan Muhammad itu sama-sama sighat mubalaghah. Muhammad yang paling banyak dipuji. Ahmad yang paling banyak memuji. Muhammad ini lawannya Mahmud. Bukan lawan ya. Perbedaannya dengan kata Mahmud. Mahmud sedikit dipuji. Ahmad banyak memuji. Kalau yang sedikit memuji namanya Hamid. Ada nggak di antara Bapak namanya Hamid? Ada? Ada Pak? Kalau ada, dugaan saya sedikit dia memuji. Ibu-ibu kalau suaminya namanya Hamid, jangan kecewa kalau suaminya sedikit memuji. Yang banyak memuji itu namanya Ahmad. Hamid sedikit. Muhammad banyak dipuji. Mahmud sedikit dipuji. Tapi kata itu sebenarnya dalam konteks teologis, Muhammad banyak dipuji Allah. Ahmad banyak memuji Allah, naik turun.
Ketika disebut Muhammad, Muhammad itu adalah nabi yang paling banyak dipuji Allah. Ahmad, nabi yang paling banyak memuji Allah itu juga adalah Ahmad, Nabi Muhammad, maka dia diberi nama Ahmad. Apa yang penting dari Maulid Nabi, Bapak Ibu sekalian? Kemarin 1 September, Acil Bimbo wafat. Ya Pak ya? Yang suka lagu-lagu Bimbo, lagu-lagu religi, pasti ikut bersedih. Ternyata Acil Bimbo ini yang wafatnya dalam usia 82 tahun, itu juga aktivis sosial. Dia peduli dengan air bersih, dia peduli dengan lingkungan yang bersih. Di samping dia nyanyi lagu-lagu religi. Di antara lagunya itu yang menurut saya penting untuk kita renungkan adalah tentang rindu Rasul. Coba Bapak, itu kan hanya 2 bait saja kalau saya tidak keliru. Berabad jarak darimu ya Rasul, terasa di kau di sini. Apa lagi Pak? Ya, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Itu awalnya ya. Berabad jarak darimu ya Rasul, terasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagaikan surga. Mampukah kami membalas cintamu? Bla bla seterusnya. Saya mau ambil 2 kata itu saja, Pak. Berabad jarak darimu ya Rasul. Kalau kita hitung jarak masa, kalau Nabi lahir 571, hari ini 2025, jarak kita dengan Rasulullah itu lebih kurang 1454 tahun jaraknya. Kalau Hijriah 1447 plus 52 tahun. Karena dari Nabi lahir sampai hijrah itu usia Nabi 52 tahun. Berarti 474 tambah 52. Itulah jarak kita dengan Nabi, jauh dari masa. Jarak tempat, Medan, Makkah. Medan ke masa lalu, jauh. Tapi lagu itu mereka mengatakan, terasa di kau di sini. Poinnya di situ, Pak. Apakah kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah? Bukan kehadiran secara fisik, tapi kehadiran secara batin itu. Apakah ada dalam kolbu kita ini rasa cinta kepada Rasulullah? Ada satu novel, Pak. Bapak Ibu boleh cek di Google itu. Judulnya Menatap Punggung Muhammad. Penulisnya Fat Gibran. Nama penanya Fat Gibran. Punggung itu jangan bahasa kampung saya di Amsterdam. Amsterdam tuh Pak, amplas terus masuk dalam. Bukan kampung saya di Amsterdam, di Petumbak. Kalau Petumbak itu kalau disebut punggung itu lain Pak. Itu yang di bawah. Kalau bahasa Indonesia, punggung itu ini punggung. Apa yang mau diceritakan oleh Pak Gibran, novel religi itu? Kalau hari ini Rasulullah hadir bersama kita, kalau hari ini dia berinteraksi bersama kita, apakah Nabi tersenyum? Apakah Nabi bahagia? Apakah Nabi senang bersama kita, melihat tingkah kita, melihat amalan kita? Atau malah Nabi membalik badannya, lalu pergi menjauh, meninggalkan kita, sehingga yang kita tatap hanyalah punggungnya saja? Itu pertanyaan besar. Kalau kita menyatakan diri sebagai umat Muhammad, apakah nanti di akhirat Nabi itu benar-benar mengakui kita sebagai umatnya?
Kalau kita mengatakan diri sebagai umat Muhammad, apa ukuran kita sehingga layak disebut umat Muhammad? Salah satu untuk menjadi umat Muhammad itu adalah bagaimana Nabi Muhammad menjadi template dalam hidup kita. Template itu kayak pola, Pak, kayak struktur yang kita ikut, yang kita masuk, lalu kita contoh. Yang kita melakukan duplikasi, yang kita melakukan peniruan, yang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Nabi, lalu kita ulang. Itu satu hal. Yang kedua, nilai yang ada pada masa Nabi, itu kita bawa pada hari ini, itulah yang kita perjuangkan, itulah yang kita lakukan. Makanya Bapak Ibu, Karen Armstrong, seorang ilmuwan Islamolog, kabarnya tidak memeluk Islam. Beda nanti kalau Bapak Ibu membaca karyanya Jeffrey Lang. Itu profesor matematika hebat, tapi akhirnya memeluk Islam. Dia salut dengan Islam, profesor matematika. Jeffrey Lang, tapi Karen Armstrong itu sangat salut dengan ajaran-ajaran Islam. Dia sangat kagum dengan Nabi Muhammad. Tapi sepanjang yang saya tahu, dia tidak memeluk Islam. Namun yang dia katakan itu, menatap Muhammad, melihat Muhammad, itu bagaikan kita berada di sebuah perpustakaan dengan kekayaan buku yang luar biasa. Kita mau contoh apa? Mau merujuk apa? Mau melihat apa? Lihatlah pada diri Muhammad. Sederhananya, Pak. Kita mulai dari yang kecil dulu. Sebagai ayah, sebagai kakek. Kalau di antara kita ada yang sudah punya kakek, ada yang sudah punya cucu, atau jadi seorang ayah. Itu kira-kira contoh kita untuk menjadi ayah yang baik, contoh kita menjadi kakek yang baik itu siapa? Teladannya siapa? Prototipenya siapa? Mestinya kan Rasulullah. Karena Rasulullah itu dalam hidupnya, dia juga seorang ayah, dia juga seorang kakek. Kita mendengar cerita bagaimana Rasulullah pada saat dia sujud, Hasan Hussein naik ke pundaknya dan dia melamakan sujudnya karena dia tidak ingin mengganggu kesenangan cucunya. Bahkan ada cucunya yang perempuan itu, Bapak Ibu, yang jarang disebut-sebut. Itu kalau Nabi salat itu karena Nabi pakai tup itu, kayak bagai pi ini. Ini abang saya ini, Bang Epi, lama juga tak jumpa di sini. Itu diterabas itu, tup itu, oleh cucunya. Tapi Nabi tidak marah. Kapan Nabi marah kepada cucunya? Bukan kepada cucunya, kepada mamanya. Ketika dikenakan cincin yang terbuat dari emas. Aku tidak ingin keturunanku, cucuku, menghabiskan nikmatnya di dunia ini. Bapak Ibu, di antara kita ini yang punya anak perempuan, baik yang sudah menikah atau sebelum menikah, siapa yang mencium tangan anak perempuannya itu? Siapa yang mengajak anak perempuannya untuk berbincang? Siapa yang meminta anak perempuannya lah yang menemani ayahnya bahkan sampai akhir hayatnya? Assalamualaikum ayah, waalaikumsalam. Fatimah diciumnya tangan Rasulullah. Lalu Nabi memegang tangan itu, lalu Nabi menciumnya. Nabi ajak berbincang. Pada satu saat Fatimah dikompori, Pak. Fatimah nih wajahnya tuh berapa ya? 99,9% itu mirip dengan Rasulullah. Agak kurus karena kerjanya banyak, ngurus istri, ngurus suami, ngurus anak, buat roti
Sehingga dikompori oleh kawannya, mintalah kepada ayahmu pembantu. Akhirnya Fatimah terpikir juga, iya apa salahnya kalau aku minta dengan ayah pembantu. Lalu datang kepada Nabi, tapi nggak jumpa dengan Nabi, ketemu dengan Aisyah. Nanti ibu kalau ketemu dengan ayah sampaikan aku perlu pembantu, nggak sanggup aku mengerjakan pekerjaan rumah. Terlalu letih. Pulang Nabi disampaikan. Malam itu juga Nabi datang ke rumah anaknya. Bahkan dalam riwayat itu Pak, Ali dengan Fatimah siap-siap untuk beristirahat, tapi Nabi minta izin, sudah kalian berbaring saja, bolehkah izinkan aku masuk ke kamar kalian? Lalu Nabi masuk, menunjukkan bagaimana dia dekatnya dengan anak dan menantunya itu. Lalu dia bilang begini, Fatimah, mau nggak ayah berikan kepadamu yang lebih hebat dari seorang pembantu? Mau ayah, mau ayah. Disitulah diajarkan oleh Nabi, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hilang letihmu, hilang penatmu, hilang capekmu. Amalkanlah itu. Tapi saya mohon ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah punya pembantu, jangan pula besok ibu pecat. Ini kata Ustadz Akmal, ada amalan, mau ku cobalah amalan nih. Mau ku kerjakan sebuah pekerjaan rumah nih. Dengan subhanallah, walhamdulillah, lalu pembantunya dipecat. Jangan. Malah saya mengatakan kalau ada di antara kita yang belum punya pembantu, cari pembantu. Menjadikan tangan kita sampainya rezeki kepada orang-orang lain. Semakin banyak orang yang kita beri, itu semakin baik. Ada pembantu pun bisa jadi capek juga. Inilah amalan yang diajarkan oleh Rasul. Akhirnya nggak jadi. Bahkan Bapak Ibu, menjelang Nabi wafat, itu kan ada perbedaan, Pak. Kalau orang Syiah mengatakan Nabi itu dipangku oleh Ali. Tapi Sunni mengatakan Nabi dipangku oleh Aisyah. Ada dua kisah kejadian yang bagi saya Masya Allah. Kepada anaknya itu, dia bilang begini, Fatimah, dekatkan telingamu ke bibir ayah, nak. Lalu Fatimah mendekatkan telinganya kepada Rasulullah. Nabi berbisik pelan sekali. Sampai-sampai Aisyah pun nggak dengar. Setelah itu Fatimah menangis. Begitu melihat anaknya menangis, Nabi nggak kuat juga. Mari nak, dekatkan telingamu ke bibir ayah. Lalu Nabi cerita, berbisik pelan. Fatimah tersenyum. Aisyah cemburu. Apanya anak dengan ayah nih? Kok begitu amat mesranya? Sampai Nabi meninggal dunia, selang beberapa bulan, ditanya oleh Aisyah, apanya cerita kalian tuh? Nggak adanya, Bu, biasa-biasa aja. Tolonglah kau ceritakan. Lalu Fatimah bilang, ayah membisikkan sesuatu yang pertama, ayah mengatakan, anakku, telah datang makhluk Allah yang akan memisahkan kita, yang akan membuat ayah tidak lagi merasakan rasa sakit dan seterusnya. Itulah yang membuat aku menangis, kata Fatimah. Lalu berikutnya, kenapa engkau tersenyum? Ayah mengatakan, Fatimah, dari seluruh keluargaku ini, setelah aku wafat, yang segera menyusulku itu adalah engkau. Itulah yang membuat aku tersenyum, Ibu. Karena setelah ayah wafat, akulah nanti yang pertama menyusul ayah.
dan ternyata benar. Jadi Bapak Ibu ada satu kisah ini. Ya. Apakah Nabi setuju dengan poligami walaupun Nabi poligami? Tapi ada fakta sejarah yang menarik. Selama Rasulullah ada, selama Fatimah ada, Ali itu istrinya hanya Fatimah. Kapan Ali istrinya banyak? Ketika Fatimah wafat. Itu kisah yang tak terbantahkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang dapat kita tangkap itu Nabi dengan anaknya, Nabi dengan cucunya. Masya Allah, Nabi itu sangat senang dengan anak-anak. Makanya Pak, saya kalau berada di sebuah masjid, ada orang masjid yang marah-marah dengan anak-anak, itu biasanya saya terus balik badan Pak. Nggak kuat saya. Sakit kolbu saya ini. Dan itu pernah kejadian di Medan Timur. Saya mulai ceramah, namanya lah anak-anak kayak begitu itu Tuhan. Biarin aja orang itu begitu. Anak ini lari-lari Pak, berdirilah orang besar, kumisnya tebal pula itu. Pulang kalian, ribut kali kalian di masjid ini, bukan kalian yang perlu ke masjid, ayah kalian yang harus ke masjid. Pulanglah anak-anak, saya tengoklah wajah mereka itu Pak. Yang sedih, yang apa segala macam, pulang pelan-pelan, sakit di sini Pak. Sederhananya kan begini. Anak-anak itu, sepanjang dia tahu kalau mau pipis ke WC, memang harus dibawa ke masjid. Urusan masjid, urusan bersama. Jangan dimarahi, lari-lari dia Ustadz, ribut dia Ustadz. Yang namanya anak-anak ya memang begitu. Yang gawat kalau bapak lari-lari di masjid. Bapak ribut, itu baru aneh. Tapi kalau anak-anak begitu tinggal kita atur. Keluarkan uang masjid, beli coklat. Itu Pak ada kejadian yang menarik. Itu Pak Ubay itu, di Musabbihin itu. Itu malah dia kumpuli anak-anak. Ada yang 2.000, ada yang 5.000. Jadi setiap sholat itu menghadap Pak Ubay tadi itu. Ada yang baca Quran, baca ini, kasih. Ya memang harus dikumpulin. Apa ukuran masjid hebat? Oh, masjid kami ramai Ustadz. Jemaahnya. Oke, kita absen saya bilang. Ada nggak usia 90? Ada 1. Ada nggak usia 80? Masih ada 2. Ada usia 70, masih ada 3, 4. Ada usia 60, banyak. Usia 50, banyak. 40, banyak. 30, banyak. 20, banyak. 15, banyak. Pecahan botol pun banyak. Ya kayak gitu pecahan botol. Rame Pak. Itu masjidnya paten. Tapi kalau isinya 90, 80, semakin ke 70, 60, 50, 40, semakin sedikit, malah tidak ada anak-anak di dalamnya, itu masjid akan tutup, akan sunyi. Begitu satu batuk semua. Batuk. Kan orang batuk semua yang ke masjid. Jadi Nabi itu sangat suka dengan anak-anak kecil itu. Sangat suka. Kenapa? Mereka itulah Pak, yang kalau kita mau lihat wajah, apakah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, Ar-Ridho ini akan terus suara azan akan terus dilantunkan. Ya kita tengok ya sekarang ini. Apalagi kepada cucu. Dibawa cucunya, bawa aturan sab, silakan saja diatur. Anak-anak di belakang. Kalau ayah bawa anaknya, cari sabnya yang paling pinggir. Jangan pula taruhnya anaknya sabnya di tengah. Nah, kira-kira begitu kan bisa diatur itu. Tapi itu penting. Kalau kita mencontoh Nabi, seperti itu Pak. Tapi kalau ada yang keliru, seperti yang saya katakan tadi, Nabi menegur ayahnya, menegur emaknya. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau ada kakek
ada nenek yang tidak dirindukan oleh cucunya, berarti kakek neneknya bermasalah, atau emak ayahnya bermasalah, dan kecil kemungkinan cucunya yang bermasalah. Ayo kita uji, Pak. Ayo nak ke rumah kakek, ayo nak ke rumah nenek. Anaknya bilang nggak mau ya, nggak mau mak, nggak mau. Kenapa nggak mau? Ada, Pak. Saya termasuk punya pengalaman yang indah, Pak. Tinggal di Petumba, kakek dari emak saya di Medan, kakek dari ayah saya di Sigara-Gara. Malam minggu itu saya minta diantar ke rumah kakek. Saya senang dengar ceritanya, saya senang dia ngajar saya, dan ada rindu. Nanti tuh Pak, kalau mau diamalkan doanya Asy-Syu'ara 98 atau 89. Adik-adik hafiz inilah ini. Rabbi habli hukma wal hikni bisalihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Itu doa para kakek. Supaya hikmah disenangi cucunya. Oke, lanjut. Bagaimana Nabi sebagai seorang suami? Kita, Pak, sebagai seorang suami, contohnya itu siapa? Yang kita teladani sebagai seorang suami itu siapa? Bisa nggak Bapak sebutkan satu nama saja yang kita menjadikan dirinya sebagai contoh untuk jadi suami yang baik? Saya berani mengatakan nggak ada, Pak, kecuali Rasulullah. Lalu apakah kita menjadikan Rasulullah itu sebagai potret suami yang kita akan mencontohnya, akan menduplikasinya? Banyak orang cerita, oh Nabi itu istrinya banyak. Ya iya, nggak ada yang salah. Tapi jangan salah kaprah memahaminya. Nabi menikah usianya 25 tahun, Khadijah usianya 40 tahun. 25 tahun sampai 40 tahun diangkat jadi Rasul, ada 15 tahun. Usia Nabi 40. Pada saat usia Nabi 50 tahun, Khadijah wafat. Pertanyaannya, berapa lama Nabi hidup hanya dengan seorang istri? 25 tahun. Nggak ada istrinya yang lain, Pak. Kapan Nabi mulai berpoligami? Ketika Khadijah wafat. Ketika Khadijah wafat. Sederhananya, Pak. Kalaupun ada yang mau poligami, ini kaji yang ibu-ibu nggak suka. Tapi ibu jangan khawatir, saya kasih kuncinya, Bu. Kalau Bapak mau berpoligami, boleh. Tapi syaratnya mencontoh Rasul. Gimana itu? Meninggal dulu istrinya. Kalau masih adanya ibu, itu masih sehat, masih cantik, apa pula lagi? Makanya Pak, perkawinan itu kan kayak naik pesawat gitu. Goyang-goyang dikit, biarin. Jangan dibuka pintu daruratnya. Kalau kita buka pintu daruratnya, hancur semua, tewas semua. Kira-kira begitu. Dan Nabi itu tidak pernah kasar terhadap istrinya, tidak pernah menggunakan bahasa yang kasar kepada istrinya, tidak pernah menyakiti istrinya, dan Nabi selalu berupaya bagaimana menggembirakan istrinya. Ibu-ibu, memang ada pembatas kita nih, Bu. Dibatasi oleh dinding dan kaca nih. Tapi kalau saya pernah mau bertanya kepada ibu, kapan ibu terakhir tertawa, bersenang-senang, berseloro, bersendagurau dengan Bapak? Kapan terakhir? Maghrib tadi, asar tadi, zuhur tadi, pagi tadi, atau 3 bulan yang lalu? Kapan, Bu? Apa ya ibu menjawabnya? Itu berarti ada tanda-tanda bahaya itu. Ayo, Pak. Nabi itu luar biasa, Pak. Muhammad Jabbara sebenarnya bacanya. Itu bukunya yang terbaru, judulnya Muhammad Sang Pengubah Dunia. Itu dia menjelaskan, Pak, di mana sebenarnya Nabi berbulan madu,
ketika baru menikah dengan Khadijah. Itu rupanya bulan madunya ke Brastagi, Pak. Iya, Brastagi. Tapi Brastaginya Mekah tuh Taif. Pernah Bapak ke Taif yang sudah umroh? Taif itu, Pak, dingin. Di mana kita melihat buah-buah yang ada di Mekah, di Madinah itu dari mana? Di antaranya dari Taif. Cara orang Taif itu pun menyusun buah-buah tuh, itu macam orang Brastagi. Dingin. Di sana diproduksi minyak wangi yang mahal. Bukan yang 3 rial, 5 rial, itu enggak. 150 rial. Diceritakan Nabi bulan madunya ke sana. Bagaimana perkenalannya dengan Khadijah itu, Masya Allah. Amat manusiawi. Bapak Ibu, kalau lagi makan dengan Bapak, apakah Bapak pakai gelas papa mama? Atau satu gelas saja? Ada riwayat Pak Nabi itu kalau minum suka belakangan, kalau dia bersama Aisyah. Dia lihat di mana Aisyah meletakkan bibirnya, disitulah Nabi meletakkan bibirnya. Awak tidak, ada gelas papa, jangan ganggu-ganggu. Ada gelas mama, jangan ganggu-ganggu. Ada kakek yang luar biasa, Pak. Kalau balik ke kakek tadi, gelas kakek itu besar. Datang cucunya, diambilnya gelas kakek itu. Minum dari situ. Ngamuk kakeknya. Itu kakek yang tak belajar sejarah Rasulullah. Satu gelas saja. Dan ada cerita yang menarik, Pak. Di akhir hayat tadi saya katakan. Aisyah memangku Rasulullah. Detik-detik terakhir menjelang wafatnya Nabi. Masuklah Abdullah. Abdullah ini kakaknya Aisyah, anak Abu Bakar. Iparnya Rasulullah. Di kantongnya ada siwak. Gosok gigi itu, Pak. Tapi siwaknya belum dipakai. Nabi lihat. Aisyah bilang, ya Rasulullah, engkau pengen siwak itu? Iya. Diambil, dikasih ke Nabi. Tapi Nabi tidak bisa menggunakan karena keras. Oleh Aisyah diambil, Pak. Digigit oleh Aisyah. Sampai ada bulu-bulunya lembut. Dikasihkan ke Nabi. Lalu Nabi gosoklah giginya. Dari mulutnya Aisyah. Itu terekam, ya, dalam beberapa riwayat, termasuk yang ditulis oleh Pak Quraisy. Sirah Rasulullah itu 1000 lebih halaman. Indah tidak itu, Pak? Pernah nggak Bapak bayangkan nanti, Pak? Bapak pengen jambu kelutuk, Bapak gigit keras, lalu ibu bilang, udahlah Pak, Bapak nggak bisa gigit itu, mari biar Mama bantu. Lalu ibu menggigit jambu kelutuk itu, Pak, sampai halus. Udah halus, kasihnya ke Bapak nih. Mau nggak Bapak makannya, Pak? Mau? Bapak bilang nggak mau. Itu contoh sederhana saja, Pak. Dan ada riwayat yang mengatakan Nabi itu tidak mau sedapat mungkin tidak menyakiti istrinya. Ini Pak, biasa Pak. Saya baca beberapa kisah itu terjadi dalam perkawinan poligami. Mohon maaf. Istri-istri dalam perkawinan poligami itu selalu penasaran. Kira-kira suamiku ini siapa yang paling dia cintai di antara kami ini? Itu ada pada Aisyah. Ya Rasulullah, di antara kami semua istri-istrimu ini, siapa yang paling kau cintai? Nabi pun jawabnya santai saja, Pak. Engkaulah Aisyah, mana pula ada yang lain? Betul ya Rasulullah? Betul. Berani nggak engkau sampaikan ke hadapan istri-istrimu yang lain? Boleh. Oke, nanti malam kami kumpul, nyatakanlah di situ bahwa akulah istri yang paling kau cintai dari semuanya. Oke. Tapi begini Aisyah. Ya, nanti malam kumpulkan, aku akan bicara. Nabi datanglah istrinya yang lain. Tahukah engkau siapa yang paling kucintai di antara kalian semua? Engkaulah, kata Nabi kepada istrinya yang lain.
sebagai bukti cintaku, kuberikan engkau satu kurma yang paling baik, yang paling bagus, tapi jangan pernah cerita kepada siapapun kalau aku memberikan kurma ini kepadamu. Selesai satu. Datang lagi kepada istrinya yang lain. Tahu enggak engkau ya Hafsah, ya Ruqa, istrinya disebutlah yang paling kucintai. Dikasih kurma. Sampai Aisyah semuanya dapat kurma. Malam kumpul. Nabi bilang, istri yang paling kucintai itu adalah yang aku memberikan kurma terbaik kepadanya. Selesai, Pak. Istrinya pada senyum gitu kan. Karena semuanya dapat. Jadi itu pelajaran penting, Pak. Kalau kita ingin menjadikan Nabi sebagai contoh dalam kehidupan keluarga, tidak kasar, mudah memuji, tidak menyakiti, dan Nabi amat sangat menghargai para istri-istrinya dan bahkan semua wanita. Itu luar biasa. Bagaimana Nabi hidup dengan suasana yang seperti itu. Itu yang kita maksud dengan template itu, Pak, dalam keluarga. Kenapa ini penting? Sekarang ini tidak ada pilihan lain bagi kita, Pak, Ibu, untuk kecuali kembali kepada keluarga, memperkuat keluarga, dan itu contohnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mau kita pahami, Pak? Kenapa ada orang-orang ini kan itu demo-demo itu ada dua model saja itu, Pak. Kalau kita sederhanakan, ada demo yang bagus, yang lurus, benar-benar menyampaikan aspirasi, tidak anarkis. Tapi kan kita juga ketemu dengan orang yang anarkis. Dan ternyata dalam beberapa hari ini ketika kita tanya intelijen, kita tanya polisi segala macam, itu kan banyak itu. Yang anak-anak geng motor direkrut apa segala macam, karena mereka yang nekat seperti itu. Pertanyaannya, apa mereka nggak punya ayah? Apa mereka nggak punya ibu? Apa mereka nggak punya saudara? Kemana ayah ibunya? Kemana saudaranya? Apa semuanya anak yatim? Itu menunjukkan rapuhnya keluarga kita hari ini. Baik dalam konteks Muslim, ataupun dalam konteks yang lebih luas, keluarga-keluarga Indonesia itu. Bapak Ibu pernah nggak kebayang oleh kita? Kalau kita tidak pernah berpikir secara serius, masalah ini juga tidak dipahami dunia pendidikan secara serius, bisa nggak kebayang 2045 yang digaungkan menjadi Indonesia emas? Sekarang tambah lagi istilahnya, Pak. Bukan Indonesia emas yang 2045 ketika kita 100 tahun, tapi Indonesia cemas. Itu, Pak. Ya, kita merasakan itu jadi masalah besar. Dunia pendidikan itu apa yang kurang, apa yang menjadi problem, kenapa orang begitu beringas? Masya Allah. Makanya kembali lagi kita hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Bapak ingat satu hadis yang itu masuk saya selalu pegangi. Apa kata Nabi? Nabi itu bilang begini, kau hebat di luar, kau populer di luar, kau dikenal di luar, nggak ada itu artinya, karena ukuran orang yang baik itu adalah yang dia baik di dalam keluarganya. Nabi itu mengatakan dalam hadis yang simpel, khairukum khairun li ahli. Yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Hadis yang lain yang mirip, khairun nas ampa'ahum linnas. Itu yang kedua. Di publik, siapa yang baik? Bukan jabatannya tinggi, bukan uangnya banyak. Enggak. Yang terbaik itu adalah yang kehadirannya dirasakan bermanfaat bagi orang banyak. Di dalam keluarga yang terbaik itu kalau istrinya mengatakan dia baik, kalau anaknya mengatakan dia baik. Yang saya takutkan, Pak, dibawalah anak. Ayo kita makan. Jangan ada yang bawa handphone. Ajak istri. Makan kita dengan anak-anak gitu.
Lalu berani nggak seorang ayah berkata, anak-anakku, kalian jujur sama ayah. Jujur karena Allah saksikan semuanya. Kira-kira ayah ini sudah jadi ayah yang baik atau belum? Apa jawaban anak-anak kita, Pak? Father is my hero. Kalau itu dia bilang, oh ayah pahlawanku, itu selesai, Pak. Tapi kalau dia bilang tidak, apa tak nangis kita itu? Saya tanya ke anak saya, ayah ini udah jadi baik belum? Udah paten belum menurut kalian? Kadang-kadang ya, kata dia. Mak, pusing kepala kita itu. Karena belum oke. Saya tanya dengan istri saya, Bunda, ayah ini sudah jadi suami yang baik atau belum? Lama istri saya jawab. Udah, saya bilang. Karena dia lama jawabnya, Pak, saya udah tahu jawabannya, Pak. Berarti belum paten. Disitulah kita koreksi diri. Ini dua-duanya penting, Pak. Dua-duanya penting sekali. Kemarin saya menghadiri sebuah pesta pernikahan, saya kasih tausiah. Setelah itu ibunya juga bicara di situ. Ibunya hanya singkat saja bicara. Selama ini mama sering mendengar pengajian, ceramah ustadz. Jadilah menantu yang baik. Tapi sekarang mama sadar, jauh lebih penting jadi menantu yang baik, itu adalah jadi mertua yang baik. Waduh, hanya itu aja kalimat. Luar biasa, Pak. Dan memang harus bermula. Ketika seorang suami mengatakan, istriku, aku sudah baik belum? Sudah sesuai tidak dengan apa yang kau bayangkan? Walaupun akhirnya dia mengatakan, aku pahami kelebihanmu, aku terima kekuranganmu. Kalau itu sudah, istri kita juga akan mengatakan, Pak, aku ini sudah jadi istri yang baik atau belum? Kalau itu komunikasinya dibuka, kita bisa bicara dengan anak-anak, dengan istri kita, maka potensi untuk keluarga yang semakin kuat, yang semakin baik ke depan, akan semakin terbuka. Kalau tidak, keluarga adalah pangkal masalah dari segala macam persoalan. Kembali kepada Rasulullah. Dua terakhir yang saya mau katakan template-nya Bapak Ibu. Misalnya tidak kalah menariknya bisnis. Sekarang kan ramai itu. Nabi sebagai pebisnis. Abdullah Rahman itu menulis buku. Muhammad is trader. Muhammad sebagai seorang pedagang. Tebal bukunya, Pak. Ada yang menarik. Kalau ada di antara kita yang kuliah di bisnis, di manajemen dan seterusnya, apa yang dikatakan Kotler? Apa siapa lagi pakar marketing hebat dunia itu? Apa yang mereka sebut dengan bisnis itu? Ternyata banyak definisi bisnis, langsung atau tidak langsung, itu adalah menangkap spirit bisnisnya Rasulullah. Apa itu? Nabi mengatakan bisnis itu adalah bagaimana mencipta pelanggan. Bukan untuk membuat, bukan untuk mencari keuntungan. Tapi mencipta pelanggan, membangun jaringan, membuat networking. Itu yang diajarkan Rasulullah. Makanya Bapak Ibu sekalian, 25 tahun umur Nabi, Khadijah itu percaya bisnisnya, Pak, bukan bisnis kecil. Nabi membawa modal yang besar, Aisyah hanya titip pembantunya untuk menyertai Nabi, lalu lihat apa yang dilakukan Rasulullah. Ternyata Nabi itu lebih banyak membangun jaringan ketimbang menawarkan produk. Jadi menawarkan produk itu nomor sekian, tapi yang dia bangun adalah, kalau dalam istilah penelitian disebut raport. Yang dibangun oleh Nabi kesan, yang dibangun Nabi adalah jaringan. Nabi buka komunikasi. Timbullah trust. Kalau timbul trust, menawarkan sesuatu gampang. Pernah nggak Bapak, Ibu beli lontong, yang jual lontong ini pelitnya minta ampun. Kalau dia kasih sambal kacang tuh, macam dihitungnya jumlah kacang tuh berapa biji. Dia taruh mie itu pun dia hitung helai-helainya. Kuahnya dikit, bungkus, pakai daun pisang,
pecah sampai rumah tak berkuah lontong tuh lagi. Paksa sorong pakai air putih. Pelit, Pak. Tapi saya nggak tahu sekarang ini ada nggak itu. Itu dekat jalan apa itu? Dekat Mawar itu ya. Saya pernah makan lontong situ, Pak. Kita ditawarin mau tambah kuah, tambah keripik, tambah mie segala macam. Kalau tambahnya masih dikit-dikit itu nggak pernah dia hitung. Wah nggak rugi bela jualan begini. Enggak. Kenapa rugi? Lalu saya tanya, kenapa kasih aja orang mau tambah segala macam? Tugas saya ini kan hanya bekerja. Tugas saya kan hanya jualan. Tugas saya kan membuat orang senang. Kalau dia makan dengan keluarganya nikmat, saya bahagia. Itu aja kerja saya. Bagaimana rezeki saya, bagaimana untung saya, yang ngaturnya kan Allah. Bukan saya. Apa bisa saya nentukan rezeki? Nggak bisa. Itu filosofi yang hebat, Pak. Banyak orang berbisnis yang dia seolah-olah mampu menghitung, mampu menetapkan seginilah keuntungannya itu. Padahal kan tidak. Kalau pakai konsep Islamnya itu adalah kita hanya melakukan kerja yang terbaik. Wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluh. Allah dan Rasul akan melihat kerjamu dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kerjamu. Di Jakarta, Pak, ada orang jualan ayam per satu ekor, per satu potong dikeluarkan Rp1.000. Malam mau tutup rumah makan, mau tutup warung itu, mereka hitung berapa potong ayam yang laku hari ini. Keluarkan 1.000 kali sekian potong. Karyawannya yang mau pulang, itu dipecah uang tadi yang 1.000 kali sekian tadi itu, mereka disuruh mencari anak-anak jalanan, mencari orang-orang di kolong jembatan, semuanya bersedekah dari uang yang diambil 1.000 setiap satu potong ayam laku. Luar biasa, Pak. Dia bisa bangun, buka cabang di mana-mana. Itulah lalu dimunculkan, nanti Bapak boleh cek itu. Banyak buku berbisnis dengan Allah, berdagang bersama Allah, macam-macam itu. Ayatnya kan ada dalam Quran itu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu bentuk perdagangan yang membebaskan engkau dari adab yang pedih. Perdagangan dalam makna yang luas. Silakan berhubungan dengan Allah dengan menggunakan kategori untung rugi, Pak. Silakan, nggak ada yang salah di situ. Karena itu kan janji Allah itu. Coba lihat itu. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Kalau engkau pandai bersyukur, lazidannakum, aku akan tambah. Allah itu kan merangsangnya begitu. Kalau level kita masih level itu, jalan seperti itulah. Kenapa mau ibadah? Supaya Allah berikan rezeki kepadaku lebih banyak. Kenapa mau sedekah? Allah berikan rezeki lebih banyak. Kalau kita semata-mata berharap dengan Allah, itu sah. Tapi kalau Bapak mau levelnya naik lagi levelnya, tidak dalam konteks dagang, itu levelnya sudah dalam konteks sufi. Kayak Rabi'ah, aku ibadah bukan karena sorga, aku ibadah bukan karena takut azab, aku ibadah bukan karena pahala, aku ibadah hanya semata-mata karena Allah. Yang kucari adalah ridho Allah. Titik. Kira-kira begini, Ibu, kalau Bapak bilang, Ma, Papa berikan rumah, berikan uang, deposito, emas semuanya untuk Mama. Yang tidak Mama dapatkan satu saja, cinta dan kasih sayang ayah. Ibu mau nggak itu? Mau? Hah? Mau, Bu? Hah? Mau lah, Bu. Kenapa nggak mau? Iya, saya mau mengatakan, Pak. Coba lihat itu. Datang Jibril, Ibrahim, cemana? Kumatikan api ini nanti,
kuhancurkan orang ini semua. Kita minta tolong sama Allah supaya engkau tidak dibakar. Ibrahim, enggak, biarlah begini saja. Aku pasrah saja, mau dibakar aku dengan api, dengan ini terserah. Aku pasrahkan diriku kepada Allah. Pak, apakah Allah membiarkan Nabi Ibrahim hangus terbakar? Enggak kan? Ayatnya itu hanya bunyinya, Qul ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan engkau dingin, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Kenapa? Karena Allah redha kepada Ibrahim. Karena Allah sudah redha, Allah tak izinkan api menjilatnya dan menghanguskannya. Itulah yang dimiliki Rabi'ah. Mana yang bapak pilih, mana yang ibu pilih, masuk surga Allah tidak redha, masuk neraka Allah redha. Bapak pilih mana? Ibu pilih mana? Masuk surga Allah tak redha, atau masuk neraka tapi Allah redha? Pilih mana? Neraka kan? Itu levelnya sudah tinggi. Tapi kalau belum sampai ke sana, tidak ada yang salah ketika seorang hamba beribadah, dia mendapatkan keuntungan yang lebih dari Allah, apapun bentuk dari keuntungan itu silakan. Tapi kalau mau naik ke level yang paling atas, ya Allah, tak ada yang kuharap dari ibadahku nih. Yang aku harap hanya engkau suka kepadaku, engkau senang kepadaku, titik. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi itu yang mau kita pelajari dari bisnisnya Nabi, bukan menjadikan keuntungan sebagai target utama, tapi bagaimana mencipta pelanggan. Bapak Ibu, kita punya pengalaman lah. Masuk satu kafe, masuk satu restoran, kita makan, lalu dalam hati kita mengatakan, inilah yang pertama, inilah yang terakhir. Pernah Pak? Pernah Bu? Pernah kan? Tapi pernah enggak kita makan di tempat A, besok kita datang lagi. Lusa bukan hanya kita yang datang, tapi kita mulai bawa orang, bawa kawan, bawa segalanya. Itulah model bisnisnya Nabi. Tapi banyak orang Islam bisnisnya itu yang paling penting untung. Dapat untung banyak walaupun hanya sekali itu. Nabi tidak begitu bisnisnya. Itulah yang membuat Khadijah percaya. 15 tahun Nabi bawa dagangannya Khadijah, terjadi keuntungan peningkatan yang luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu jangan heran ya, ketika Nabi menikah itu, maharnya itu bukan seperangkat alat sholat Pak. Apa? 120 miskal. Itu bukan panggilan tak terjawab, 120 miskal itu. Dan 20 ekor onta, Pak. Kalikanlah itu kalau sekarang lembu 20 ekor itu. Berapa itu? Ditambah 120 kilo emas, kira-kira begitulah. Karena Nabi itu memang pedagang, memang kaya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, yang juga mau kita contoh Nabi itu dari sisi ibadah. Nabi maksum, tidak ada dosanya. Kalau dia salah, langsung diingatkan oleh Allah. Nabi dijamin masuk surga. Nabi itu kekasih Allah. Bapak Ibu nanti kalau membaca surah Ad-Duha, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika membaca surah Ad-Duha? Nanti kalau kita pelajari tafsirnya, pelajari asbabun nuzulnya, ada 2 surah yang selalu dikatakan para mufassir, itulah surat cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Satu Ad-Duha, yang kedua Alam Nashrah Laka Sadrak. Itu surat cinta Allah. Kenapa Ad-Duha itu turun? Karena sudah lama ayat tidak turun. Nabi gelisah, Nabi resah. Kenapa nggak ada wahyu? Apa yang terjadi? Allah marah, Allah tak suka, atau apa? Lalu turunlah ayat. Maka bunyinya, Alam yajidka yatimam fa'awa. Engkau dalam keadaan yatim. Yatim itu maknanya bukan hanya nggak ada ayah, nggak ada mak. Yatim itu kesendirian, kesepian. Itu makna yatim. Fa'awa. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Abu Bakar, ada Omar, ada Zubir, ada segala macam.
Walaupun Nabi Muhammad pernah kehilangan Abdullah, Aminah, ayah bundanya Abdul Muthalib, tapi Allah ganti. Kalau kita sadar Bapak Ibu, apa yang hilang pada diri kita, sebenarnya Allah tidak pernah membiarkan kita kehilangan dalam makna yang lama. Allah selalu kirim penggantinya itu, tanpa kita sadari atau kita sadari. Itu surah Ad-Duha itu, bagaimana Allah memujuk Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad merasakan besarnya cinta Allah kepada dirinya. Itu juga dengan alam nasyrah laka sadrak itu. Terangkat beban pundak Nabi yang terasa berat itu. Bapak Ibu, walaupun begitu, Nabi tidak pernah berhenti sholat malamnya. Tidak pernah berhenti tahajudnya. Aisyah bilang, ya Rasul, apa yang kurang pada dirimu? Bukankah engkau telah dijamin Allah? Bukankah engkau diampuni Allah? Kenapa sholat malammu tidak pernah berhenti? Bukan 2 rakaat tidur langsung, ibu, bapak, enggak. Aisyah dalam riwayat yang sahih mengatakan, aku tertidur, Nabi sholat, aku bangun, Nabi sholat, tidur balik, bangun balik, Nabi sholat, sampai subuh. Ditanya oleh Nabi, kenapa begitu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ya Aisyah, apakah engkau tidak suka kalau aku ini menjadi hamba abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Itulah Bapak Ibu kehidupan Nabi. Maka ayo sama-sama kita kembali menjadikan Nabi benar-benar teladan. Tapi tidak mungkin menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kalau kita tidak baca sejarahnya. Di dalam rumah orang Islam wajib ada Quran. Kita semua sudah punya. Di dalam rumah orang Islam ada terjemah. Insya Allah kita punya. Kalau nggak ada Quran, nggak ada terjemah Quran, di rumah orang Islam kebangetan. Lalu yang terbaik kalau dia punya tafsir. Kita punya kekayaan tafsir yang luar biasa Bapak Ibu. Ada Hamka, ada Quraisy Shihab, ada Hasbi, macam-macam. Setelah itu apa lagi? Wajib punya sirah. Sirah, sejarah hidup Nabi Muhammad. Rasulullah. Saya pengen kali mengamalkan Bapak Ibu, tapi nggak bisa. Saya merasa ini mungkin karena anak saya terlalu cepat besarnya, Pak. Satu hampir selesai S2-nya, yang satu sudah selesai S1, nggak ada. Belakangan, Pak. Itu nanti Bapak cari bukunya Martin Lings. Judulnya Muhammad, Masya Allah. Itu contoh saja, Pak. 2 halaman 1 bab, 2 halaman 1 bab. Saya sampaikan itu di masjid kami Muhajirin Bumi Asri. Lalu ada teman-teman yang jamaah tabligh itu, Pak. Itu sempat mereka kaji. 1 hari baca 1 topik, 1 topik, 1 topik. Yang lain dengar. Selesai, Pak. Tamat, Pak. Itu buku yang bagus. Dan sekarang banyak lagi buku-buku terbitan tentang sejarah Nabi yang sahih, yang benar. Jadi belajar sejarah bagi anak-anak bukan hanya menghafal ayat, menghafal tanggal, tidak. Menghafal bulan, tidak. Menghafal nama, tidak. Untuk tahun depan, nggak mesti tahun depan lah Pak. Kalau Bapak mau buat itu, mau uji cakap saya ini benar atau tidak, kumpulkan anak-anak di sini semua. Bapak uji, Bapak buat musabakah. Kasih mereka waktu 15 menit, disuruh cerita tentang Rasulullah. Apa yang mereka bisa ceritakan? Kalau pengalaman yang pernah saya buat, mereka akan berkata, Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah, ayahnya bernama, ibunya bernama, kakeknya bernama. Kalau itulah yang dipahami sejarah, bisakah mereka menangkap nilai? Bisakah mereka mencontoh? Bisakah mereka mengambil pelajaran? Belajar sejarah Nabi itu sesungguhnya belajar peristiwa. Ketika anak-anak menjelaskan bagaimana Nabi pada saat perang Fijar itu, bagaimana Nabi mengembalakan kambingnya, bagaimana Nabi sampai diberi gelar Al-Amin, maka itu menginspirasi anak-anak kita. Terus terang Pak, saya termasuk orang yang amat cemas dengan masa depan bangsa ini, dengan masa depan agama ini, pada saat kita tidak atau terlambat atau sama sekali tidak mempersiapkan generasi-generasi kita
yang cinta kepada agamanya, cinta dengan Rasul. Dan selawat yang telah dilantunkan itu juga semestinya menjadi sesuatu bagian yang rutin, terutama bagi anak-anak kita. Mohon maaf saya Bapak Ibu terlalu panjang ceramah ini sepertinya. Tadi rencananya mungkin sementara aja ya Pak Bambang, 45 menit, tapi udah lewat saya kira ini. Ya Pak, ya mohon maaf lah. Kalau ada kata yang silap, kata yang kurang berkenan, tapi mudah-mudahan Maulid ini membangun kesadaran baru kepada kita bahwa peringatan Maulid harus melahirkan satu sikap baru. Kecintaan kepada Nabi bertambah, tapi jauh lebih penting adalah komitmen kita untuk menjadikan Rasulullah itu prototipe, contoh, teladan yang kita ikut perilakunya, yang kita ambil nilainya, yang kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, pada malam ini ya Allah kami berkumpul di masjid ini dalam rangka peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tiada maksud kami untuk hadir ke masjid ini kecuali hanya untuk mengharap ridha-Mu. Kami ingin Engkau suka ya Allah dengan apa yang kami kerjakan malam ini. Ya Allah, jadikanlah acara ini menjadi saksi. Jadikanlah kehadiran kami di masjid ini menjadi saksi. Jadikanlah tarikan-tarikan nafas kami menjadi saksi. Jadikanlah langkah-langkah kami menuju masjid ini sebagai saksi bahwa kami mencintai Rasulullah, bahwa kami ingin menghidupkan Rasulullah dalam diri kami, dalam jiwa kami, dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk selalu menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup kami, baik secara pribadi, di dalam keluarga, bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara. Ya Allah, bukankah Engkau yang telah menunjukkan, bukankah Engkau yang telah memilihkan bahwa contoh teladan yang terbaik dalam hidup kami adalah Rasulullah. Itulah yang Engkau firmankan ya Rabb di dalam kitab-Mu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Engkau yang pilihkan buat kami agar kami menjadikan Muhammad sebagai teladan. Namun kami khilaf, namun kami silap, namun kami belum sepenuhnya ya Allah, belum sepenuh hati ya Allah untuk menghadirkan Nabi Muhammad secara batin dalam kehidupan dunia kami ini yang mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma takallama al-jid'u fil hasya taraha. Selamat datang.
Thank you.